Hello, good morning, everybody. How are you all? I hope you are always in a good health. Today, we are going to talk about present tense. Hari ini kita akan berbicara present tense. I'll speak in both English and bahasa Indonesia. Hari ini saya akan berbicara dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, present tense. Kalau kita belajar bahasa Inggris, ada 16 tenses. Yang pertama biasanya kita pelajari adalah present tense. Simple present tense itu merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang atau sesuatu yang umum. Jadi ini bisa kalian lihat rumusnya. Rumus yang memakai to be. To be, subject plus to be adjective. Jadi adjective itu adalah kata sifat ya. Subject to be plus not adjective kalau kita membentuk kalimat negatif. Kalau kita mau membentuk kalimat bertanya, to be-nya duluan, subject, adjective, kata sifat, atau boleh juga noun, ya. Oke, pasangan subject dengan to be. Jadi, ini pasangannya I, pasangannya am, you, pasangannya are, she, pasangannya is, he, pasangannya is. Jadi, ini semua namanya to be. Dan tidak boleh ditukar-tukar. I menjadi is atau he menjadi are, itu tidak boleh. Ini sudah menjadi ketentuan. Oke, mari kita lihat contoh kalimat memakai to be. Am, are, is. Contohnya, she's beautiful. Dia adalah cantik. Oke, she's not beautiful. Jadi kalau untuk negatifnya hanya menambah not aja setelah to be. Untuk kalimat bertanya, is she beautiful? Kalau yes, yes she is. Kalau no, no she's not. I'm beautiful. I, pasangan to be-nya tadi, am. Ya. Taruh not-nya setelah am untuk kalimat negatifnya. Am I beautiful? Not-nya dibuang. Am I beautiful? Apakah saya cantik? Oke, my father is a farmer. Ayah saya adalah seorang petani. Petani di sini bukan kata sifat tetapi kata benda. My father is not a farmer. Tambahkan not-nya aja setelah to be. Untuk negatifnya, if you change this into interrogative sentence, is my father a farmer? To be-nya dulu baru subjeknya. Oke, mari kita kerjakan soal di bawah ini. Oke, untuk mengisi titik-titik ini kita harus memakai to be. Oke, di sini he. Apa tadi pasangannya kalau subjeknya he? Ya, is. He is a doctor. Dia adalah seorang dokter. He is not a doctor. Kalau kita mau bentuk kalimat negatif. Kalau kita mau bentuk kalimat bertanya, is he a doctor? Oke. They. Apa di sini to be-nya? Pasangannya adalah are. They are my friends. Friends di sini adalah kata benda, bukan kata sifat. Dia menambah s di sini karena dia bentuk plural atau jamak. Lebih dari satu. They are my friends. Ali, bagaimana dengan Ali? Kalau ini di refer ke subject pronoun. Ali ini maka dia adalah subject pronounnya adalah he. He, to be-nya adalah is. Maka Ali is busy every day. Ali is not busy every day. Is Ali busy every day? Oke, gitu ya. Oke, Siska and Tina, titik-titik grade 7 of junior high school. Oke, ini ada dua orang, Siska and Tina. Kalau di refer ini ke subject pronoun, maka ini adalah they. They pasangannya adalah are. Ya, Siska and Tina are grade 7 of junior high school. Oke, keterangan waktu yang biasanya dipakai untuk present tense. Every day, bisa every month, every year, every week. Atau 2 times a day, 2 times a week, 2 times a year. Ini bisa juga ditukar 3 times a day, 3 times a year, 2 kali setahun, seperti itu ya. Oke, sekarang kita mari lihat rumus memakai kata kerja atau action verb. Kata kerja beda dengan kata sifat. Kata sifat ya kata sifat, kata benda ya kata kerja, kata kerja. Kata kerja itu seperti makan, minum, menonton, dan masih banyak lagi. Oke. Inilah rumusnya, subject verb one. Di sini di dalam present tense kita harus selalu memakai verb one. Karena di dalam bahasa Inggris ada kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Di sini kita memakai yang pertama. Untuk kalimat negatif dan bertanya kita memakai do dan does. Jadi do dan does ini hanya dipakai untuk kalimat negatif dan bertanya. Ini rumusnya ya saudara Anda. Kalian semua bisa baca dan pelajari. Oke, kita mari lihat pasangan subjek do dan does. Nah, ini ada do dan does. Do dan does ini disebut sebagai kata bantu.
pasangannya I, do, you, do, seperti yang ada di rumus tadi. Do dan does adalah kata bantu dan dipakai untuk kalimat negatif dan bertanya. Dan tidak boleh dirubah-rubah he menjadi do misalnya. Tidak bisa. Ini sudah menjadi ketentuan, ini pasangannya. Oke, apabila subjeknya orang ketiga tunggal itu she, he, it. Jadi she, he, it itu disebut subjek orang ketiga tunggal. Kalau ini adalah second person, orang yang kedua, bukan ketiga. Kata kerjanya ditambah s atau es, ya. Jadi yang menambah es itu biasanya kalau kata kerjanya huruf H, ujungnya H, O sama X. Nih, I watch TV 2 times a week. Kalau negatifnya berarti menurut rumus tadi kita harus buat I do not watch TV 2 times a week. Do I watch TV 2 times a week? I do not. Oke, lanjut. Itu ke kalimat berikutnya. He watches TV once a week. Kita menambah es di sini karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal. He dari watch. ES. Nah, di sini negatifnya he doesn't watch TV once a week. Di sini kita tidak buat lagi ES-nya karena dia sudah kalimat negatif. Sama yang di kalimat bertanya, tidak perlu lagi ES. ES sama S dipakai hanya untuk kalimat positif. Oke, mari kita kerjakan soal di bawah ini. Isilah titik-titik dengan menggunakan kata kerja yang ada di dalam kurung dengan benar. Angga titik-titik a letter to his parents once a year. Ini adalah yang kita mau isi kata kerjanya yang ada di dalam kurung. Bagaimana kalau kita pindahkan ini begini saja, apakah sudah benar? Tidak. Maka kita harus menambah S. Angga writes a letter to his parents once a year. Untuk kalimat positif. Karena dia kalimat positif, maka dia harus ditambah S. Kalau kita refer Angga ini ke subjek pronoun, maka dia adalah he. Negatifnya, he doesn't write a letter to his parents once a year. So what about interrogative sentence? Does Angga write a letter to his parents once a year? Oke, you. Mana? You titik-titik shopping 3 times a week. Ya, ini go kita pindahkan aja ke sini, tidak menambah apa-apa. Karena subjeknya adalah second person, bukan orang ketiga tunggal. Jadi kalau kita mau buat negatifnya, you do not go shopping 3 times a week. Do you go shopping 3 times a week? Kecuali kalau subjeknya she, maka ini dirubah jadi es. She goes shopping 3 times a week. Okay, that's all for today. Thank you so much for watching, guys. Please kindly subscribe, share, and like to my channel. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. I'll see you in another video. Bye!